Netizen Australia ini sebut pemecatan Sintayong adalah keputusan yang mengecewakan. Wah, kenapa ya? Media Curacao ikut angkat bicara membuka mata PSSI, sebut calon pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert begini. Yuk, simak ulasannya berikut ini. Cukup banyak dari netizen Indonesia yang kecewa dengan keputusan PSSI yang memecat Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Keputusan tersebut diambil pada Senin 6 Januari siang di Menara Reksadana. Dalam keterangannya, Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI menyebut jika keputusan itu didasari beberapa alasan, diantaranya komunikasi ke pemain hingga strategi yang tidak disepakati oleh pemain. Pasca konferensi pers tersebut, Erick Thohir menyebut jika pengganti Sintayong berasal dari Belanda. Hal itu didasari oleh dari 3 kandidat pelatih pengganti Sintayong yang hadir di wawancara, hanya 1 pelatih saja yang bersedia hadir. Usut punya usut, timnas Indonesia dipastikan akan dilatih oleh Patrick Kluivert. Kepastian itu didasari oleh cuitan akun X @Fabrizio Romano. Akun X milik pakar transfer sepak bola dunia tersebut menyebutkan jika legenda timnas Belanda itu dikontrak 2 tahun dan opsi perpanjangan 2 tahun. Mengetahui cuitan itu, salah satu netizen Australia memberikan tanggapannya. Melalui cuitan akun X @Andrew, netizen Australia itu menyebut keputusan memecat Sintayong adalah keputusan yang mengecewakan, sebab Patrick Kluivert adalah pelatih yang tidak kredibel. Langkah yang agak mengecewakan dari PSSI, saya tidak terlalu menganggap Patrick Kluivert adalah pelatih sepak bola yang kredibel. Buka cuitan akun X Andrew. Sepertinya PSSI hanya ingin memilih pelatih sepak bola asal Belanda ya, agar menarik perhatian pemain keturunan yang bisa bela timnas Indonesia. Wah, penunjukan yang aneh. Tutup cuitan itu. Dan jika melihat riwayat kepelatihan dari Patrick Kluivert, ia hanya melatih tim Curacao dan juga tim sepak bola asal Turki, Adana Demirspor. Hal itu tidaklah mentereng mengingat hanya melatih tim mediocre Turki dan juga timnas dari negara di benua Amerika yang tidak terlalu kuat secara sepak bola. Media Curacao @Curacao Football 1 juga membuat testimoni soal calon pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Penilaian ini berdasarkan pengalaman ketika Patrick menangani timnas Curacao pada 2015 hingga 2021. @Curacao Football 1 menyebut Patrick Kluivert sebagai pelatih yang miskin taktik. Juru taktik 48 tahun itu seakan membiarkan para pemainnya bermain sesuai keinginan para personilnya alias tanpa taktik yang jelas. Taktiknya buruk sekali selama pertandingan. Para pemain tampak kebingungan dan kami hanya menang tipis menghadapi negara-negara kepulauan yang dihuni pemain semi-profesional. Tulis dari akun tersebut saat ditanya kualitas Patrick Kluivert sebagai pelatih oleh salah satu netizen Indonesia. Taktik Kluivert adalah silahkan bermain dan melakukan sesuatu. Seluruh permainan kami merupakan pemain yang lahir dan besar di Belanda. Bahkan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan di bawah asuhan Kluivert. Sambung akun tersebut. Ya, Patrick Kluivert memang memiliki catatan mentereng sebagai pemain, namun tidak ketika menjabat di posisi pelatih. Sebagai pelatih, dia berkesempatan menjadi asisten pelatih bersama timnas Belanda, Brisbane Roar, dan juga timnas Kamerun. Selain itu, adanya catatan buruk sebagai pelatih. Memimpin Adana Demirspor dalam 20 pertandingan, Patrick Kluivert hanya menghadirkan 8 menang, 6 imbang, dan 6 kalah. Sementara di periode pertama melatih Curacao 2015 hingga 2016, Patrick menghasilkan 3 menang, 2 imbang, dan 3 kalah dari 8 pertandingan. Sementara di periode kedua, Patrick Kluivert memberikan 1 menang, 2 imbang, dan 3 kalah. Pada periode kedua ini, Patrick harus rela melihat Curacao dibantai Bahrain 0-4 dalam laga uji coba yang digelar 9 Oktober 2021 lalu. Ironisnya, timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain di matchday ke-8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa, 25 Maret 2025. Sanggupkah Patrick Kluivert mengantarkan timnas Indonesia meraih kemenangan jika ditunjuk sebagai pelatih skuad Garuda? 5 pemain kesayangan Sintayong yang kemungkinan terbuang jika Patrick Kluivert tangani timnas Indonesia. Ya, sebanyak 5 pemain kesayangan Sintayong yang kemungkinan terbuang jika Patrick Kluivert yaitu menangani timnas Indonesia akan kita ulas. Sintayong sekitar 5 tahun 2019 hingga 2024 menangani timnas Indonesia.
Selama 5 tahun itu, Shin Tae-yong seakan memiliki pemain kesayangan. Pemain-pemain ini mayoritas sudah diandalkan Shin Tae-yong yang sejak dirinya pertama kali memimpin timnas Indonesia di laga kompetitif pada 2021. Namun seiring dipecatnya Shin Tae-yong pada Senin 6 Januari, nama-nama pemain di bawah ini kemungkinan tak lagi dipanggil ke skuad Garuda karena pergantian pelatih. Sosok pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert, disinyalir akan menjadi pelatih timnas Indonesia. Di urutan kelima adalah Asnawi Mangku Alam. Meski tampil stabil bersama sang klub Port FC, Asnawi Mangku Alam kerap tampil tidak konsisten saat membela timnas Indonesia. Dan terbaru saat bermain di Piala AFF 2024, Asnawi Mangku Alam gagal menunjukkan kelasnya sebagai pemain senior di ajang 2 tahunan itu. Di saat bersamaan, pesaing Asnawi Mangku Alam di posisi fullback kanan timnas Indonesia sangatlah banyak. Sebut saja Kevin Dix, Sandy Walsh, hingga pemain serba bisa Eliano Reinders. Yang keempat adalah Witan Sulaiman. Ya, Witan Sulaiman tetap dipanggil Shin Tae-yong meski jarang mencetak gol maupun assist bersama klubnya Persija Jakarta. Musim ini saja Witan Sulaiman belum mencetak gol dan baru mengemas 3 assist di Liga 1 2024-2025. Pesaing Witan Sulaiman di posisi winger kanan timnas Indonesia juga sangatlah banyak, yakni Eliano Reinders, Oli Romeni, Marcelino Ferdinand, hingga Malik Rizaldi. Belum lagi ada Kevin Dix yang bisa diandalkan sebagai winger kanan. Di posisi ketiga adalah Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya gelandang andalan timnas Indonesia sejak September 2021 lalu. Namun dalam 1 tahun terakhir, Ricky Kambuaya mulai kehilangan tempat sebagai starter seiring kehadiran Tom Hai dan juga Ivar Jenner. Posisi Ricky Kambuaya juga semakin terjepit jika PSSI berhasil mendapatkan gelandang royal Antwerp, Jairo Redawan. Alhasil, jangan heran jika Ricky Kambuaya akan terbuang dari skuad timnas. Dan di posisi kedua adalah Muhammad Ferrari. Muhammad Ferrari selalu dipanggil Shin Tae-yong dalam 1,5 tahun terakhir. Hanya saja bek Persija Jakarta ini kalah saing dari nama-nama lain di lini belakang timnas Indonesia. Saat ini, seiring banyaknya pemain belakang yang masuk mengisi lini belakang timnas Indonesia seperti Jae Ilses, Miss Hilgers, dan Kevin Dix, sulit bagi Muhammad Ferrari mendapatkan tempat. Dan di posisi pertama adalah Pratama Arhan. Ya, nama terakhir adalah Pratama Arhan. Pesepak bola 23 tahun ini tetap dipanggil Shin Tae-yong sekalipun jarang bermain di level klub dalam 3 tahun terakhir. Satu lagi, pesaing Pratama Arhan di sektor fullback kiri sangatlah banyak. Saat ini ada nama-nama beken di posisi jantung pertahanan sebelah kiri seperti Calvin Verdong, Nathan Joeon, dan juga Saini Petinama. PSSI juga berencana menaturalisasi fullback kiri Atlanta yang tengah dipinjamkan ke Lille Michel Becker. Ketua PSSI Erick Thohir sedang mengupayakan mendapat dokumen yang menyatakan Michel Becker eligible untuk memperkuat timnas Indonesia.